是西山最后一段山路，上山亦是一桩美事啊。愿闻其详。可他毕竟只是一介少年，与十方阁观点不同啊。此次茶话会结束后，在摩天楼安排了宴席。何故出手？连大魏月轮宗的奸细，不是什么大魏奸细，宗可以容后再议。好，快请入座。把藤椅放那里。是那位苏毅苏公子了，咱们就直接谈正事为好。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jian Dao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan kini memperlihatkan Lord Suyi bersama dengan rombongannya telah menuju pada pesta teh dan akhirnya sampai. Di sana kelompok mereka menggunakan 2 kereta kuda dan semuanya turun untuk memasuki ke pesta tersebut. Dikarenakan jalannya perbukitan itu sulit dilewati oleh kendaraan. Alhasil sang pangeran pun memilih untuk turun berjalan kaki agar sampai di tempat tersebut. Mendengar itu Patriark Chu mengiyakannya. Bahkan katanya dengan berjalan kaki perjalanan mereka akan lebih menyenangkan karena akanlah melewati perbukitan yang sungguh indah. Langsung aja setelah semuanya setuju, Lord Suyi dan yang lainnya pun bergegas pergi. 是西山最后一段山路，上山亦是一桩美事啊。 Di perjalanan Cajin kemudian mempertanyakan elektabilitas Pangeran ke-6 apakah dia mempunyai peluang untuk memenangkan dalam pemilihan kekaisaran ini. Suyi menjawab tidak, tapi Lord kita percaya kalau Pangeran ke-6 memanglah jenius dan memiliki sedikit kepintaran meskipun terlalu muda. Itu karena Pangeran ke-6 ini harus bekerja keras karena lawan-lawannya itu sudah berpengalaman, sudah melakukan permainan seperti ini selama bertahun-tahun. Cajin pun bingung dengan jawaban Suyi, di mana jika Suyi mengetahui Pangeran ke-6 akan kalah, lalu mengapa Lord Suyi malah datang ke pesta ini? Tentu saja dengan santuy Suyi bilang dirinya akanlah membantu sang pangeran. Dan jelas Cajin sangatlah tahu jika Suyi beneran turun tangan membantu sang pangeran, maka hal itu akanlah menyeretnya dalam pertikaian keluarga kerajaan. Dengan tegas Suyi tidaklah takut karena hanya dengan kekuatan kekaisaran jauh aja itu tidak akan pernah melukai dirinya. Singkat cerita rombongan mereka pun akhirnya sampai. Di sana langsung aja Lord kita disambut oleh Yuan Luoyu yang juga hadir dari pesta ini. Setelah melihat adanya Lord Suyi, Yuan Luoyu pun mendekatinya dan langsung menghormatinya. Melihat ini, Lord kita pun merasa senang, bahkan mengundangnya untuk mendatangi kediamannya untuk makan bersama. Dari arah depan Patriark Chu dan yang lainnya tampak terkejut dengan sikap Lord Suyi yang begitu sopan terhadap seseorang lelaki yang berbakat. Tentu tetua yang ada di depannya mengiyakannya karena hal ini merupakan hasil koneksi yang telah Suyi bangun saat berada di Kabupaten Yunhe. Scene kemudian berpindah pada sebuah tempat yang kita melihat terdapat ada 2 praktisi kuat. Mereka adalah Markuis Cahaya Bulan dan Tetua Papiliun 10 Arah. Dalam obrolan mereka Tetua Papiliun seperti masih bingung dan mempertanyakan kenapa Markuis Cahaya Bulan malah datang ke tempatnya dan tidak melakukan tugas memperkuat pesta teh tersebut. Lagi-lagi Markuis ini berkata sombong. Dia tidaklah perlu menunjukkan wajahnya saat melakukan tugas karena kini semuanya sudah diperintahkan pada bawahannya. Lalu Markuis bertanya, dari pihak manakah posisi dari Papiliun 10 Arah dan siapakah yang akan menang dalam perebutan tahta kali ini? Tetua bilang kalau posisi Papiliunnya sudah jelas, inginlah mendukung pangeran kedua dan akan membuat pangeran ke-6 gagal. Mendengar itu tentu Markuis pun begitu penasaran dengan alasan tetua ini yang memilih pangeran kedua. Dengan tegas sang tetua pun bilang jika hal itu didasari dari posisi gubernur Siang yang kini memiliki pondasi yang kuat. Yang memang dia juga mendukung pangeran kedua. Selain itu dia juga tidak setuju dengan visi misi dari pangeran ke-6 yang akan mengubah peraturan dari kekaisaran ini.
Namun meskipun begitu, menurut Marquis kekuatan dari pangeran ke-6 juga tidak boleh diremehkan. Pasalnya di sebelahnya terdapat seorang pemuda kuat bernama Sui. Tapi sang tetua masih tidak takut. Meskipun dia tahu Sui itu kuat yang bahkan telah mampu mengalahkan Wen Yuan dan memukul Mu Changtu. Tapi tetap aja kalau masalah pengalaman dia masihlah terlalu muda untuk mengalahkannya. 无异于痴人说梦， 愿闻其详。 可他毕竟只是一介少年。 与十方阁观点不同吗？ Mendengar itu, Marquis tidaklah menyangkalnya. Hanya saja dia ingin mendengar alasan dari kedua belah pihak dan nampaknya rekan dari Marquis memiliki pandangan berbeda dengan Papiliun 10 arah. Sang tetua sedikit kaget. Jangan-jangan teman dari Marquis ini telah memiliki informasi yang lebih baik dari Papiliunnya sehingga berbeda pendapat dengan dirinya. Dan di saat obrolan itu berlangsung, lalu datanglah seekor burung memberikan pesan kepadanya yang itulah pesan dari temannya. Beberapa waktu pun berlalu dan scene kemudian berpindah di area pesta teh. Di sana sudah terlihat beberapa petinggi seperti Gubernur Siang dan Komandan Marquis Cahaya Bulan. Seketika sebuah burung pun memberikan surat yang berisi tulisan dari tetua Papiliun 10 arah. Surat itu tertulis jika Pangeran ke-6 tidaklah memiliki rencana di hari ini. Alhasil mendengar ini semua orang pun merasa tenang termasuk Gubernur Siang dan juga Tuan Zhang. Lalu kesenangan ini tidak boleh berakhir sampai di sini. Jadi sang gubernur pun meminta Tuan Zhang agar mentraktirnya ketika pesta ini berakhir. Sontak aja Tuan Zhang pun mengiyakannya, bahkan ia sudah mengatur penjamuan besar di Aula Awan. 此次茶话会结束后， 在摩天楼安排了宴席。 Di saat obrolan tengah berlangsung, lalu datanglah Pangeran ke-6 ke tempat ini. Seketika semuanya pun berdiri menghampirinya dan menghormatinya. Kedatangan Pangeran ke-6 langsung disambut Gubernur Siang dan mempersilahkannya masuk. Tapi tanpa disangka, di belakang sang gubernur tiba-tiba muncul seorang praktisi yang kini menyerang Cajin. Beruntung lord kita dengan sigap langsung bergerak menahan serangan itu. Begitupun dengan si Bibi yang juga tidaklah terima, dia juga bergerak melakukan pertarungan dengan praktisi ini. Namun pertarungan mereka tidaklah bertahan lama karena Tuan Chang segera menghentikannya, mempertanyakan kenapa seniornya ini malah melakukan serangan. 胖师兄，何故出手？ Ternyata senior Kang ini sudah mengetahui identitas Cajin yang berasal dari sekte Roda Bulan yang dia tuduh sebagai mata-mata. Tapi sang pangeran menyangkalnya jika Cajin bukanlah mata-mata melainkan seorang pelayan dari lord kita. Mendengar itu segera sang gubernur pun menghentikan pertikaian ini. Jangan sampai merusak keharmonisan dalam pesta ini. Adapun mengenai mata-mata sekte Roda Bulan, maka mereka akan membicarakannya nanti. Alhasil semuanya pun setuju dan sang gubernur pun meminta semuanya untuk segera duduk di kursi yang telah disediakan. 连大魏月轮宗的奸细， 不是什么大卫奸细， 宗可以容后再议。好，快请入座。 Dari belakang, lord kita nampak tidak bergabung dengan Pangeran ke-6. Dia lebih memilih untuk bersantui di pojok area itu meminta Cajin menyiapkan kursinya. 把藤椅放那里。 Sontak melihat ini, semua orang pun memperhatikan Sui yang kini telah memperlihatkan kalau dia tidaklah takut, yang kini sangatlah pede. Begitupun dengan sang gubernur, dia langsung memuji Sui yang selalu bersikap santuy dan berwibawa. Dia bilang jika Sui ini memanglah berbeda dari orang lain seusianya yang bisa dikatakan sangat memukau. 是那位苏毅苏公子。 Alhasil karena semua orang sudah hadir, maka sang pangeran pun meminta untuk langsung aja ke inti dari pesta ini. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Tapi sebelum kita akhiri videonya, seperti biasa Mimin akan kembali bahas untuk spoiler lanjutannya. Langsung aja kita pun masuk ke spoilernya. Dalam cuplikannya kita bisa melihat bagaimana pesta teh sudah dimulai. Di sana semua orang membicarakan tentang pengangkatan calon kaisar dari beberapa pangeran. Tapi seperti yang kita duga, pembicaraan ini tidaklah menguntungkan Pangeran ke-6. Karena sebagian besar peserta pesta ini adalah pendukung dari Pangeran kedua. Jadinya dalam pembicaraan di sana sempat terjadi pertikaian yang sampai lord kita yang mendengarnya dibuat kesal. Dan kini mulailah ikut berkomentar. Lalu bagaimanakah hasil dari pesta ini? Apakah Pangeran ke-6 mampu membalikan situasinya? Jika penasaran maka Mimin akan kembali bahas di minggu depan.
Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.